تتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, yang lalu kita membaca kesimpulan dari Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala terkait arkanus shalah al-qauliyah dan al-fi'liyah. Rukun-rukun salat yang qauli, yang berupa ucapan apa saja. Indaki Abdullah Padang. Rukun-rukun salat yang qauli, berupa ucapan. Nah, ada 4 rukun salat yang qauli. Nah, yaitu takbiratul ihram. Kemudian yang kedua bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud akhir. Dan yang keempat salam. Nah, sedangkan rukun-rukun salat yang fi'liyah apa Faiz? Nah, secara mudahnya, apa saja dari rukun-rukun salat yang berupa perbuatan? Berdiri pada salat fardu bagi yang mampu. Terus rukuk, terus i'tidal, bangkit dari rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, duduk untuk tasyahud akhir. Nah, itu 6 yang tidak akan sah salat tanpanya dari rukun-rukun fi'liyah. Nah, dan juga kita mengambil wajibatus shalah, kewajiban-kewajiban salat. Nah, dari kewajiban-kewajiban salat yang berupa ucapan apa saja? Indaka itsnan. Taib. Nah, setelah kita lewati hal tersebut, disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah dari bacaan-bacaan yang hukumnya wajib. Pertama tasyahud awal, dan yang kedua takbiratul intiqal, yang ketiga bacaan ketika rukuk, nah, yang keempat bacaan ketika sujud, yang kelima bacaan pada duduk di antara 2 sujud, kemudian bacaan tasmi', sami Allahu liman hamidah, bagi imam dan munfarid, dan bacaan Rabbana walakal hamd bagi keseluruhannya, imam, makmum maupun munfarid. Taib. Jadi ini 7
wajibat qauliyah. Taib. Perbedaan antara arkan dan wajibat. Perbedaan antara rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban, apa itu perbedaannya? Indak ya Hanif. Antara rukun dan kewajiban salat, bedanya. Kewajiban kalau lupa maka cukup diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan rukun tidak gugur hanya dengan sujud sahwi saja, tapi wajib mendatangkan rukun tersebut. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wal baqi sunanu aqwalin wa af'al mukammilatun lis-shalah. Dan yang tersisa adalah sunnah-sunnah yang berupa aqwal maupun af'al. Itu semua penyempurna salat. Taib. Ay al-baqi min a'mali shalah imma sunanun qauliyah au sunanun fi'liyah. Yang tersisa dari amalan-amalan di dalam salat kemungkinannya itu adalah sunnah-sunnah yang berupa ucapan atau sunnah-sunnah yang berupa perbuatan. Was sunanul qauliyah, adapun sunnah-sunnah yang berupa perkataan seperti kal istiftah. Apa itu istiftah? Ini bacaannya apa? Doa istiftah yaitu doa yang pertama kali dibaca setelah takbiratul ihram. Riwayat yang paling sahih yaitu dalam hadis Abi Hurairah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayai kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wal isti'adah. Kemudian yang kedua isti'adah. Telah kita lewati hukum isti'adah. Yang rajih apa? Indak ya Zakaria? Sunnah. Bagaimana menjawab perintah fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ismail. Bukankah ini perintah? Menunjukkan wajibnya. Kenapa kita katakan sunnah? Ada dalil yang memalingkan apa itu? Perbuatan Nabi SAW di mana ketika beliau membaca Al-Quran tidak mengawalinya dengan isti'adah, yaitu ketika berkhutbah sangat jelas disaksikan oleh para sahabat langsung membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka demikian pula para khutbah ketika membaca khutbatul hajah, ya, mencontoh Nabi tidak membaca ta'awudz maupun basmalah. Wal basmalah, basmalah itu bacaan apa? Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya? Hukumnya sunnah. Wat ta'min. Kemudian bacaan amin. Taib. Bacaan amin ini juga hukumnya sunnah. Dan belum disebutkan pada pembahasan yang awal. Bacaan amin akhwanifillah bersamaan dengan singkatnya bacaan, tapi memiliki keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang-orang ahlul kitab sangat iri terhadap kaum muslimin terkait bacaan amin.
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan tentang hasadnya orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin terkait bacaan amin. Hal itu akhwani fillah dikarenakan keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan terkait amin. Dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma hasadatkumul yahud ala syai'in ma hasadatkum ala salami wa ta'min." Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad. Tidaklah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian atas suatu hal seperti hasadnya mereka terhadap kalian terkait salam dan bacaan amin. Kenapa? Karena terkait bacaan amin dijanjikan pengampunan Allah Subhanahu wa taala apabila memenuhi kriteria yang ada dalam hadis, yaitu pada hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Hadis muttafaqun alaih. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena sesungguhnya siapa saja yang bacaan aminnya bersamaan dengan bacaan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Nah, hadis muttafaqun alaih. Tayyib. Dan bacaan malaikat berbarengan dengan bacaan imam. Oleh karena itulah para makmum mengupayakan ikhwan untuk aminnya berbarengan dengan aminnya imam. Dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Nah, di sini janji untuk dikabulkan doa yang disebutkan di depan, yaitu ihdinas shiratal mustaqim. Ini juga keutamaan amin yang besar. Nah, makanya terkandung pada bacaan amin ini, tadi janji diampuni dosa-dosa dan juga janji dikabulkan doa-doa. Karena hakikat makna amin yaitu Allahumma stajib. Makna kalimat amin apa maknanya? Afif? Allahumma istajib. Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ini makna amin berdasarkan pendapat jumhur ahli lughah wal gharib wal fiqh. Dan disunahkan pada salat jahriyah untuk dijaharkan bacaan amin baik oleh imam maupun makmum. Karena dalam hadis Wa'il bin Hujr beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin wa rafa'a biha sautah. Nabi dulu apabila membaca Al-Fatihah sampai pada waladdallin, maka beliau membaca amin dan beliau mengeraskan suaranya. Nah, sanad hadis ini
sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Oleh karena itulah jangan sampai kaum muslimin pada bacaan yang singkat tersebut kemudian bermudah-mudahan dalam melaksanakannya. Hendaknya dilaksanakan dengan mengingat keutamaannya dan mengharapkan fadilahnya. Dan hukum bacaan amin mustahab di sisi jumhurul ulama dengan istihbab muakkadah, kesunahan yang sangat ditekankan. Kapan makmum membaca amin? Ya, ketika telah selesai dari waladhdallin, berupaya bersamaan dengan aminnya imam. Idza ammana al-imama fa aminu. Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan dalla hadzal hadits ala anna al-imama wal ma'mumin yu'amminuna jami'an. Hadis ini menunjukkan bahwasanya imam dan makmum semuanya membaca amin. Dan dibaca jahar. Dihikayatkan oleh Atha Ibn Abi Rabah, laqad kuntu asma'ul a'immata yaquluna ala ithri ummil Qur'an amin hum anfusuhum wa man wara'ahum hatta inna lil masjidi la lajjah. Atha mengatakan, dulu sungguh aku telah mendengar para imam mereka mengucapkan setelah membaca ummul Qur'an amin. Mereka sendiri membaca dan orang-orang yang di belakang mereka membaca sampai terdengar suara gemuruh di masjid bacaan amin. Tapi hendaknya seorang tidak bermain-main seperti anak kecil ketika mengeraskan dengan berlebihan bacaan tersebut. Jahar dengan jahar yang yang normal, tidak sampai kemudian takalluf dalam mengeraskannya. Baik. Ini terkait bacaan amin. Wa nahwiha, dan yang semisal dengannya dari bacaan-bacaan yang disunnahkan. Seperti selebihnya dari zikir sujud atau zikir rukuk atau zikir di antara duduk di antara dua sujud yang wajib. Karena kadar wajib berapa? 1 kali. Maka selebihnya hukumnya sunnah. Demikian pula bacaan setelah Al-Fatihah. Bacaan setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua dengan membaca Al-Quran dari surat-surat yang lain yang dimudahkan. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Sebagaimana telah kita lewati bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bacaan untuk salat maghrib, isya dan subuh. Biasa untuk salat maghrib dari jenis yang mana? Dari ayat-ayat Al-Quran. Indak ya Zakaria.
Nah, dari jenis qisar mufassal, yaitu antara surat apa sampai apa ini? Qisar mufassal. Cakupan qisar mufassal dari surat apa sampai apa? Nah, Al-Duha sampai An-Nas. Kemudian untuk salat Isya, nah, umumannya diambil dari apa? Indah Muhammad Sido. Ausatul Mufassal. Dari surat apa sampai apa? An-Nazi'at sampai Al-Duha. Taib. Atau bagian dari An-Naba. Nah, An-Naba sampai Al-Duha. Taib. Kemudian Tiwalul Mufassal dibaca di mana indak ya Mujahid? Salat subuh dari surat apa sampai apa? Tiwal. Nah, dari Qaf sampai Mursalat. Taib. Nah, itu contoh-contoh sunan qauliyah. Sunan-sunah yang berupa qaul, perkataan. Wasunanul fi'liyah, dan sunah-sunah yang berupa perbuatan. Karaf'il yadaini 'inda takbiratul ihram, seperti mengangkat kedua tangan di saat takbiratul ihram. Setelah kita lewati tata cara mengangkat kedua tangannya, maka dipraktekkan, ikhwan. Jangan sampai salah. Nah, sebagaimana kebanyakan awamun nas yang tidak belajar sifat salat Nabi keliru. Maka jangan sampai seorang talib dalam belajar di sifat salat ketika mengangkat tangan keliru. Nah, apa saja sunnahnya ketika mengangkat tangan? Nah, indak Abdul Hafid. Diangkat tangannya sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Kemudian bagaimana kondisi telapak tangannya? Indak ya Ilhan. Jari-jari, jari jemari lurus ke atas dan telapak tangan menghadap ke kiblah. Nah, maka ini juga dibiasakan, seorang berusaha memperhatikan sehingga tidak jari jemarinya menghadap ke telinga, taib, atau jari jemarinya masih melengkung. Nah, tapi hendaknya ihtimam, kita sudah mengetahui sunnahnya ya diperhatikan untuk jari jemari ke atas, kemudian telapak tangan menghadap kiblah sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Taib. Wa wad'il yadil yumna 'ala al-yusra fil qiyam, dan seperti meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada posisi berdiri. Dan ini juga telah kita lewati. Nah, ada 5 kaifiyah dalam bersedekap. Wat tawarruk, kemudian duduk tawarruk. Disunnahkan duduk tawarruk kapan? Indak Raihan. Duduk tawarruk disunnahkan kapan? Pada tasyahud akhir. Nah, wal iftirash, dan disunnahkan duduk iftirash itu pada keumuman duduk di dalam salat. Duduk di dalam salat asalnya adalah iftirash. Dibedakan satu kaifiyah yaitu tawarruk apabila tasyahudnya ada 2. Sehingga untuk yang tasyahud yang akhir dengan kaifiyah tawarruk. Nah, wa nahwiha, dan yang atau wa nahwiha, dan yang semisal dengan itu. Taib.
Wa min arkaniha, dan termasuk di antara rukun-rukun salat yang belum disebutkan, nah, yaitu at-tuma'ninah fi jami'i arkaniha. Setelah kita tahu rukun-rukun qauliyah, kemudian rukun-rukun fi'liyah, maka ditambahkan di antara rukun-rukun salat adalah tuma'ninah pada keseluruhan rukun-rukun salat. Perhatikan catatan kaki. At-tuma'ninatu hiya sukun. Yang dimaksud dengan tuma'ninah adalah as-sukun, yaitu tenang, ketenangan, diamnya orang yang salat pada posisi tertentu dari gerakan yang dituntut di dalam salat. Wal muradu an yastaqirra fi kulli ruknin min arkanis salati hatta ya'uda kullu 'azmin ila makanihi bimiqdari dzikril wajibi li hadzal rukni. Dan yang dimaksud dengan tuma'ninah yaitu an yastaqirra fi kulli ruknin min arkanis salat, yaitu orang yang menunaikan salat yastaqir, yaitu tetap pada posisi diam. Menetapnya orang yang salat pada semua rukun dari rukun-rukun salat sampai semua tulang kembali pada tempatnya. Nah, ketika posisi berdiri ya berdiri tegak, diam, tulang-tulang pada posisi berdiri. Tidak lengkung kanan, lengkung kiri, depan ke belakang. Demikian pula ketika rukuk, tulang-tulang tenang tetap pada posisi rukuk. Tayyib bimiqdari dzikril wajib li hadzal rukni, dengan kadar zikir yang wajib untuk rukun ini. Untuk masing-masing rukun ada kadar zikir yang wajib. Maka harus ada waktu di mana semua tubuh akhwan pada posisi diam, di tempatnya. Tayyib untuk apa? Untuk menunaikan zikir yang wajib padanya. Ini kadar minimal dituntut tuma'ninah. Wa qila bimiqdari qalilin aw lahdhah, walau lahdhah. Dikatakan, ada yang berpendapat yaitu kadarnya sebentar saja walaupun sekejap. Tapi ini pendapat yang lemah. Dan kadar tuma'ninah yang rajih yaitu biqadri dzikril wajib, sesuai dengan kadar zikir wajib. Misalnya pada posisi rukuk, maka kadar zikir wajib adalah bacaan subhana rabbiyal azim. Maka harus ada pada posisi rukuk akan semua anggota tubuh kita pada tempatnya. Tulang-tulang yang pada tempatnya untuk posisi rukuk. Sampai apa? Kadar membaca zikir subhana rabbiyal azim. Baik. Maka ketika seorang salat kok dari mulai awal rukuk, Allahu Akbar mau rukuk, kemudian dia garuk-garuk saja. Garuk-garuk saja sampai bangkit, maka tidak ada tuma'ninah. Maka dia telah kehilangan rukun tuma'ninah. Salatnya tidak sah yang seperti itu. Maka diperhatikan, seorang seandainya gatal, karena gatal itu kan ketika digaruk asik. Digaruk niatnya cuma satu garukan, tapi ternyata keasikan temannya sampingnya ikut gatal, sampingnya lagi ikut gatal. Jadi asik melebar. Tuh kayak Afif garuk-garuk lama kan. Akhirnya dari awal mau rukuk sampai bangkit i'tidal dia garuk-garuk terus. Berarti tidak ada tuma'ninah. Tidak ada tuma'ninah. Maka ini tidak sah salatnya. Baik. Dalil untuk rukunnya tuma'ninah akhwan yaitu pada hadis al-musi' fi salati. Pada setiap rukun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tatma'inna, sampai katakan demikian.
thumma raka' hatta tatma'inna raki'an. Naam, thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Demikian. Pada setiap rukun Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan sampai tumakninah. Sampai tumakninah. Sehingga harus ada tumakninah, harus ada tetapnya posisi tubuh pada gerakan itu. Naam, tidak gerak-gerak untuk apa? Untuk gerakan selain yang diperintahkan. Naam. Ini hukumnya apa? Rukun. Baik. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menetapkan tentang wajibnya yang demikian itu ijma' sahabat. Beliau mengatakan wa hadza ijma'un minhum, yaitu ijma' sahabat ala wujubi sukuni wa tuma'ninati fi sholati qaulan wa fi'lan. Naam, ijma' dari para sahabat tentang keharusan tenang dan tumakninah di dalam salat, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Baik. Kemudian setelahnya akhwan dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalil-dalil yang mencakup pembahasan di depan. Karena metode Imam As-Sa'di di sini di awal beliau sebutkan poin-poin dengan metode fuqaha, kemudian setelahnya disebutkan dalil-dalil yang menjadi landasannya. Kita baca karena mayoritasnya sudah kita lewati, tinggal untuk dihafal. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qumta ila sholati fa asbighil wudu' thumma istaqbilil qiblata fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka' hatta tatma'inna raki'a thumma rfa' hatta tatma'inna qa'ima thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma rfa' hatta tatma'inna jalisa thumma isjud hatta tatma'inna sajida thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha. Hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini yang dikenal dengan hadis al-musi' fi salati merupakan hadis pokok dalam sifat salat yang menyebutkan rukun-rukun salat. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis muttafaqun alaih dari Malik ibn al-Huwairits. Apa? Nah, di sini dikatakan muttafaqun alaih, keliru. Hadisnya akhrajahul Bukhari dengan lafaz tersebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Lafaz itu Taib al-Bukhari yang mengeluarkannya. Nah, tidak ada dalam Sahih Muslim. Infarada bihil Bukhari, maka dibetulkan. Ketika menghafal nanti rawahul Bukhari, demikian. Di sini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dalam salat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragha min salatihi istaghfara thalathan. Kemudian apabila telah selesai dari salatnya beristighfar 3 kali. Tentang azkar setelah salat, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Naktabi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.